Kiki Aprilia Windarni. Saya adalah salah satu dosen Prodi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Salah satu matkul yang saya ampu adalah mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS dan dilaksanakan dengan durasi 100 menit tiap pertemuannya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman dan keterampilan dengan membuat atau dalam membuat perangkat lunak berdasarkan permasalahan yang ada di sekitar dengan memperhatikan prinsip pembelajaran dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Pencapaian pembelajaran mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi untuk pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun dokumentasi sistem informasi secara sistematis berdasarkan topik tertentu. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji aplikasi dengan tools tertentu secara individu maupun tim. Dalam pelaksanaan perkuliahan, di sini menggunakan pendekatan student-centered learning. Hal ini dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, studi kasus, serta perancangan perangkat lunak itu sendiri. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini menggunakan buku utama, yaitu milik Pressman tahun 2010 dengan judul Software Engineering: A Practitioner Approach. Kemudian didukung dengan jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Dalam perkuliahan ini digunakan beberapa elemen-elemen penilaian. Yang pertama, keaktifan kelas sebesar 10%, kemudian partisipasi diskusi kelompok itu sebesar 10%, kemudian ada presentasi kelompok sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 35%. Secara keseluruhan, perkuliahan ini selama 1 semester akan dibagi menjadi 16 pertemuan. Pertemuan yang pertama akan menjelaskan tentang penjelasan mata kuliah itu sendiri. Kemudian pertemuan kedua yaitu dasar rekayasa perangkat lunak. Pertemuan ketiga yaitu model proses rekayasa perangkat lunak. Kemudian pertemuan keempat itu adalah presentasi dari pertemuan ketiga, yaitu presentasi model proses sesuai dengan tema kelompok. Jadi, pada presentasi saat ini yaitu presentasi secara berkelompok. Kemudian pertemuan kelima akan membahas tentang requirement analysis. Pertemuan keenam akan membahas tentang requirement dokumen, yaitu dokumen SRS atau yang biasanya disebut dengan Software Requirement Specification. Kemudian pertemuan ketujuh yaitu review materi. Kemudian pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester. Pertemuan 9 yaitu analisis model baik menggunakan DFD maupun IRD. Kemudian pertemuan ke-10 ya, di sini presentasi analisis model menggunakan IRD maupun DFD sesuai dengan tema kelompok. Kemudian pertemuan ke-11 akan membahas tentang model UML atau biasanya disebut dengan Unified Modeling Language. Kemudian pertemuan ke-12 adalah presentasi perancangan UML sesuai dengan tema kelompok. Kemudian pertemuan ke-13 adalah pengujian perangkat lunak. Kemudian pertemuan ke-14 yaitu tentang analisis kelayakan perangkat lunak. Pertemuan ke-15 adalah presentasi perangkat lunak, di sini sebagai tugas akhir. Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Demikian adalah rancangan pembelajaran mata kuliah RPL selama 1 semester.
Berikut, saya lampirkan video pembelajaran tersebut selama perkuliahan. Selamat menikmati. Teman-teman, kita buka doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa cukup. Oke, selamat pagi. Oke, hari ini berarti pertemuan keempat ya. Di sini nanti Bu Vicky akan menjelaskan tentang software model proses. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan di sebelumnya, ketika teman-teman membangun sebuah aplikasi itu nggak bisa hanya katakanlah, oh pengen bikin aplikasi ini, contohnya bikin aplikasi kalkulator. Kemudian hanya didesain, kemudian dikodkan menggunakan bahasa pemrograman tertentu, kemudian dilakukan uji coba. Nah, sebenarnya itu tidak sesimpel itu. Tetapi ketika teman-teman intinya ingin membangun sebuah aplikasi itu ada tahapannya. Ya. Nah, contohnya di waterfall mungkin hanya ada analisis requirement-nya, kemudian didesain, implementation, testing, dan maintenance. Terus berbeda lagi di spiral model. Di spiral model itu tahapannya ada risk analysis atau teman-temannya gitu. Jadi Bu Vicky ulang, ketika membangun aplikasi itu tidak bisa hanya dibangun, tetapi harus ada tahapannya atau metodenya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke lebih jauh tentang model dan teman-temannya, tujuan perkuliahan, di sini mahasiswa mampu memahami konsep dasar model proses perangkat lunak sebagai representasi dari tahapan pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis model proses perangkat lunak, baik yang sifatnya plan driven ataupun agile. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan pemahaman model proses perangkat lunak dalam studi kasus nyata atau proyek pengembangan aplikasi kecil. Nah, pencapaian pembelajaran kita hari ini juga ada 3. Ya, di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan tahapan dalam metode waterfall. Ada incremental, ada spiral, ada agile, kemudian ada adaptive software development atau yang biasanya disingkat dengan ASD, dan ada yang namanya extreme programming. Kemudian di sini mahasiswa mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode tersebut. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan proyek dan memilih model proses yang sesuai. Oke, sebelum kita lihat di sini mungkin kita harus tahu dulu ya model proses itu apa. Model proses itu bisa dikatakan representasi dari sebuah proses perangkat lunak. Ya, setiap model proses akan merepresentasikan sebuah proses perangkat lunak dari sudut pandang tertentu. Kemudian setiap model proses hanya merepresentasikan sebagian informasi dari keadaan yang sebenarnya. Jadi saya ulang, yang saya sebutkan ada V model, XP, spiral, ya, waterfall, RAD atau teman-temannya itu tuh nanti dia masuk ke sifatnya agile atau lebih ke plan driven. Intinya di proses model itu dibagi menjadi 2 jenis. Oke, kita lihat yang pertama adalah waterfall model. Nah, kalau teman-teman lihat dari namanya saja waterfall kan berarti artinya kan air terjun kan. Kalau kalian lihat dari flow-nya, dari diagramnya itu tuh menurun. Ya, jadi dari requirement definition, kemudian ada system and software design, kemudian ada implementation and unit testing, ada integration and system testing, kemudian ada operation and maintenance. Nah, namanya aja waterfall model. Namanya air terjun itu kan dia bergerak dari bawah, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ya, kebalik ya. Nah, kalau sifatnya seperti itu, dia kan terurutkan. Jadi di waterfall ini, ketika kalian sudah mendapatkan requirement definition, itu tuh nggak bisa lompat ke implementation and unit testing. Ya, oke, didapatkan requirement-nya, kemudian langsung diimplementasikan. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus terurut.
ya, requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, kemudian ada operation and maintenance gitu. Nah, kemudian juga kalau diperhatikan ya, di operation and maintenance di sini bisa dilakukan pengulangan ke tahap sebelumnya di bagian integration and system testing. Ya, jadi kalau contohnya nih di operation and maintenance terjadi bug serius, ya berarti artinya dia bisa pulang ke integration and system testing. Kemudian di integration and system testing, contohnya ada error, berarti di situ dia bisa pulang ke implementation and unit testing, begitu seterusnya. Ya. Oke, mungkin tidak perlu Bu Vicky jelaskan terlalu detail atau terlalu jauh ya, ini kayak requirement analysis and definition dan sebagainya. Kita ambil tagline-nya saja. Ya, jadi kalau requirement analysis and definition ya berarti kayak mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian akan dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Namanya system and software design. Tahulah ya. Berarti dia akan dilakukan itu apabila requirement analysis and definition-nya sudah didapatkan. Kemudian ada implementation and unit testing, berarti akan diterjemahkan ke dalam code-code menggunakan dasar pemrograman tertentu. Kemudian akan diuji. Kemudian integration and system testing, jadi kayak penyatuan program, kemudian diuji secara keseluruhan. Kemudian dilakukan operation and maintenance. Ya. Jadi di sini mengoperasikan program itu sesuai tempatnya. Contohnya butuh aplikasi presensi. Aplikasi presensi ini akan diterapkan di mana? Oh di kampus A, oh di kampus B, berarti kan akan diterapkan memang real kenyataannya. Kemudian akan dilakukan pemeliharaan seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. Oke, Vicky tanya mungkin ya sebelum saya melanjutkan lagi. Di sini itu kan ada yang namanya requirement analysis and definition, seperti itu ya. Kira-kira untuk menemukan requirement analysis itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Ada yang mau mencoba menjawab? Oke. Menganalisis dokumen. Oke, dengan cara menganalisis dokumen bisa juga. Ada lagi? Oke, yang terakhir? Observasi. Oke, dengan observasi. Oke, aman ya berarti ya? Aman. Oke, baik. Nah, di sini berarti waterfall ini punya kelemahan dan kelebihan juga. Ya, kelebihannya itu lebih mudah diaplikasikan, kemudian dokumen pengembangan sistem itu sangat terorganisir karena setiap fase kan dia nggak boleh lompat kan, dari 1 ke 2, 2 ke 3 begitu seterusnya, artinya nggak bisa lompat-lompat. Kemudian, nah ini cocok jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik sehingga akan menghasilkan kualitas sistem yang baik juga. Kalau menurut Bu Vicky di waterfall ini cocok untuk proyek dengan skala yang besar. Ya, tetapi kekurangannya apa? Nah, yang pertama, lambatnya proses pengembangan perangkat lunak karena prosesnya yang satu per satu, jadi nggak bisa barengan, nggak bisa bersama-sama atau lompat. Kemudian pihak klien emang nggak bisa nyoba kalau sistemnya benar-benar sudah selesai. Kemudian kinerja personel dikatakan tidak optimal ya. Ini kinerja personel yang tidak optimal dan efisien karena terdapat proses menunggu satu tahapan selesai baru ke tahapan yang lainnya. Oke, sampai di sini yang waterfall dulu paham ya? Oke, di bagian time driven lagi di sini ada yang namanya evolutionary process model. Ya, intinya di sini sifatnya adalah iteratif atau mengandung perulangan. Jadi hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap hingga versi terlengkap dihasilkan sebagai produk hasil akhir dari proses. Sebenarnya di sini evolutionary itu gabungan dari waterfall dan prototyping. Ya, di evolutionary itu juga ada
dua jenis, ada yang sifatnya incremental klasik, kemudian ada yang modelnya adalah spiral atau model boom. Jadi contohnya seperti ini. Ini hanya contoh. Ini saya ambil contoh aplikasi WhatsApp saja. Aplikasi WhatsApp kan kalian pakai juga sudah lama kan? Mungkin ketika awal kali menggunakan aplikasi WhatsApp, WhatsApp itu kan fungsinya untuk chatting kan sebenarnya kan? Mungkin hanya bisa chatting, kemudian update status saja contohnya. Nah kemudian ada perkembangan lagi ya, dibikin lagi, kan ada penambahan fitur tuh. Ya mungkin habis cuma chatting ada voice note-nya. Terus ada penambahan fitur lagi, bisa untuk video call juga. Penambahan fitur lagi apa ya? Fitur yang terbaru di WhatsApp itu apa ya? Apa? Oh ya, oke, penambahan musik ataupun yang lainnya. Nah, ini contohnya bisa nggak menggunakan evolutionary bisa? Oke, kita lihat bentuk tahapan incremental yang klasik. Nah, ini incremental yang klasik. Jadi di sini ada analisis, design, code, and test. Ya, kemudian contohnya tadi penambahan fitur lagi. Berarti dia masuk, tadi kan itu yang di atas first increment. Kemudian berarti di sini ada second increment, ada analisis, design, code, and test. Ada increment ketiga sampai increment yang selanjutnya. Ya, tidak lupa di sini juga ada kalender time-nya. Increment yang pertama dikerjakan minggu pertama sampai minggu ketiga. Increment yang kedua dikerjakan dari minggu berapa sampai minggu berapa, begitu seterusnya sampai didapatkan fitur yang paling lengkap. Nah, lebih seperti itu. Oke, di sini first increment ya. Itu dikatakan membangun core system, ya, dilakukan system or information engineering terlebih dahulu. Ya, lagi dianalisis, design, code, and test. Increment kedua sampai ke N itu sama, ada analisis, design, code, test, and dikirimkan ya ke usernya. Itu di situ lebih ke penambahan fitur tadi. Nah, produk hasil increment pertama itu dikatakan adalah core produknya atau produk intinya, atau dikatakan produk yang memenuhi kebutuhan dasar produk tersebut. Nah, produk itu akan digunakan oleh pengguna atau menjalankan review atau pengecekan secara detail. Nah, hasil reviewnya itu akan dikerjakan di increment kedua sampai increment ke N. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya personil bekerja optimal, kemudian mampu mengakomodasikan perubahan secara fleksibel dengan waktu yang relatif singkat, ya, tidak dibutuhkan anggota tim kerja yang banyak. Kemudian pihak klien juga bisa menggunakan terlebih dahulu. Kalau waterfall kan selesai baru bisa dipakai, kalau increment mana yang selesai itu bisa dilakukan pengecekan atau bisa digunakan terlebih dahulu. Kekurangannya dia nggak cocok untuk proyek dengan skala yang besar, apalagi di sini lebih dari 200.000 baris kode. Kemudian sulit untuk memetakan kebutuhan pemakai ke dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil dari increment tersebut. Nah, di evolutionary ada yang namanya spiral. Spiral itu bentuknya muter begitulah. Kalau Bu Vicky bilang kayak obat nyamuk gitu ya. Oke, ini bedanya kalau di spiral itu ada di bagian sebenarnya hampir sama sih. Ada customer communication, ada planning, risk analysis, engineering, construction, and release. Kemudian ada customer yang namanya adalah evaluasi. Kan sebenarnya hampir sama kok, itu menurut bukunya hampir sama. Cuma yang membedakan adalah kalau di bagian spiral ini ada yang namanya yaitu angka risk analysis. Nah, karena ada risk analisisnya, dia juga akan mempengaruhi kelebihan dan kekurangan dari model spiral tersebut. Kita lihat kelebihannya. Kalau yang customer communication mungkin bisa dipahami ya. Artinya kan bisa dipahami kan. Planning, intinya kalau risk analisis itu adalah analisis resiko pengembangan perangkat lunak, baik secara teknis ataupun non teknis atau manajemen. Kalau engineering ya berarti membangun,
kemudian construction and release, kemudian customer akan melakukan evaluasi. Nah, berarti kelebihannya di sini sangat mempertimbangkan resiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga sangat dapat diandalkan untuk pengembangan dengan skala yang besar. Baik pengembangan maupun pemakai itu dapat cepat mengetahui letak kekurangan dan kesalahan sistem karena proses-prosesnya itu dapat diamati dengan baik. Nah, tetapi kekurangannya, ya, nah, waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan perangkat lunak ini cukup panjang, ya. Demikian juga biaya yang sangat besar. Karena di sini kita butuh bergantung juga kepada tenaga yang dapat memperkirakan resikonya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita pindah ke yang sifatnya adalah agile model. Tadi kan ada dua jenis nih model proses, ada plan driven dan ada yang sifatnya agile model. Nah, kalau di adaptif ya, di agile itu ada yang biasanya disingkatnya namanya ASD, bukan algoritma struktur data ya, beda. Tetapi ada kan namanya itu kan ya. Tetapi di sini lebih ke adaptive software development. Kalau teman-teman perhatikan ya, dia di sini lebih fokus kepada speculation, kemudian collaboration, learning, begitu seterusnya dia akan muter. Ya, di speculation kira-kira apa sih di speculation? Jadi dia akan menentukan ya tujuan sistemnya untuk apa, maunya kayak apa, kemudian kendala proyeknya apa, kemudian ada basic requirement kebutuhan dasarnya apa, dan di sini juga ada time box-nya, ya time box release plan-nya. Jadi rencana rilisnya ini kapan sih bakal dirilisnya seperti itu. Kemudian ada collaboration. Collaboration ada yang namanya requirement gathering. Ya, requirement gathering itu jadi pihak klien ketemu dengan si pengembangnya. Ya, di sini akan terjadi sebuah diskusi. Kemudian ketika kolaborasi, ya ada dokumentasi kebutuhan ringan. Nah, di sini intinya requirement gathering ya itu akan terjadi komunikasi antara komunikasi antara si pengembang dan user itu terjadi terus-menerus selama proses pengembangan. Kemudian di bagian learning, ya. Nah, ketika learning itu artinya di sini aplikasinya dia sudah rilis, oke. Kemudian tim itu akan melakukan evaluasi, ya. Yang pertama ada komponen yang sudah diimplementasikan dan diuji. Ya, kemudian ada feedback dari fokus grupnya. Kemudian ada formal technical review-nya. Kemudian yang terakhir adalah post-mortem. Di sini adalah evaluasi mendalam setelah iterasi selesai. Nah, hasil dari learning ini itu akan memperbaiki siklus berikutnya. Kelebihannya adaptif terhadap perubahan, iteratif dan bertahap. Kemudian cepat mendapatkan feedback pengembangannya, di sini juga time box. Kekurangannya butuh tim yang berpengalaman dan mandiri. Kemudian kebutuhan selalu tidak jelas di awal. Kemudian terdapat potensi over budget atau overlap. Oke, beda lagi dengan di agile ada extreme programming atau yang biasanya disebut atau disingkat dengan XP. Kalau di XP itu ada planning, design, coding, dan testing. Itu pun juga bisa muter terus ya. Planning, design, coding, and test. Tetapi kalau di extreme programming itu kayak dia memiliki apa ya? Ciri khasnya. Kalau teman-teman perhatikan ya, di desainnya pun simple design. Di codingannya pun bisa direfactoring, di codingannya pun bisa di pair programming, kemudian ada unit test, continuous integration, kemudian ada acceptance testing. Intinya, kalau di XP itu ciri khasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pair programming, 2 orang programmer coding bersama. Kemudian simple design, ya tidak membuat desain yang berlebihan.
Kemudian ada refactoring, membersihkan code tanpa mengubah fungsinya sama sekali. Kemudian continuous integration, integrasi code secara berkala dan otomatis. Kemudian unit testing and acceptance test, pengujian terus-menerus sejak awal. Dan yang terakhir adalah speak solution, eksperimen untuk solusi teknis yang belum jelas. Ini pun juga ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kayak responsif terhadap perubahan, kemudian ada kualitas code-nya tinggi, umpan baliknya di sini katakan cepat, kemudian fokus pada kebutuhan user, kemudian mengurangi resiko di akhir. Ya, kekurangannya butuh tim yang disiplin dan berpengalaman, kemudian tidak cocok untuk proyek dengan skala yang besar dan kompleks, kemudian biayanya tinggi untuk pair programmingnya, kemudian butuh keterlibatan klien secara aktif. Oke, sejauh ini aman? Bisa dipahami lah ya. Sebelum saya bagikan tugasnya, kira-kira dari teman-teman ada yang mau bertanya atau tidak? Oke. Mas Yoga mau tanya apa? Dan saya itu tadi kan di Extreme Programming dijelaskan ciri khasnya. Sedangkan kalau ciri khas dari Adaptive Software Development itu apa itu? Oke, ciri khas ya, baik. Tadi kalau di XP, oke, ciri khas XP ya itu ada pair, simple, refactoring, continuous integration, unit testing, and acceptance test, fixed solution. Berarti dia lebih ke praktiknya. Ya, kalau di XP itu ke praktiknya. Tetapi kalau di adaptive, ya kalau kita lihat speculation, collaboration, and learning, berarti di sini lebih ke analisisnya. Ya, spekulasinya kayak apa, collaboration dan learningnya. Mungkin begitu bisa menjawab Mas Yoga? Bisa. Baik. Kalau Bu Vicky tanya, waterfall itu cocok digunakan kapan atau situasi yang kayak apa? Yang mau coba menjawab? Ya. Menurut saya waterfall itu proyek memiliki kebutuhan yang sangat jelas dan juga tidak berubah. Artinya yang pasti-pasti aja dan juga seperti yang tadi Bu Vicky jelasin bahwa harus memiliki skala yang besar dan juga batas waktunya itu sangat ketat seperti itu. Oke, jadi begini, teman-teman nanti silahkan kalian bikin kelompok, satu kelompok di sini isinya 4 orang. Di sini nanti minggu depan, tolong kalian presentasikan model proses yang ada di bawah ini. Ya, nanti jelaskan tahapannya, isinya di dalam PPT-nya itu jelasin tahapannya. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari model tersebut minimal 3 ya, minimal 3 untuk kelebihan dan kekurangan. Kemudian carilah contoh penerapan model tersebut dari jurnal. Boleh jurnal nasional, boleh internasional, intinya range-nya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Karena ini 2025 berarti start mulai 2020 sampai 2025. Ini ada V model, RRD model, Big Bang model, Scrum model, terus ada Feature Driven Development atau biasanya disebut dengan FDD, ada Agile Modeling, kemudian ada Crystal model, Iterative model. Nah ini nanti silakan dibuat dalam bentuk PowerPoint, dipresentasikan minggu depan. Nanti silakan list kelompok seperti biasa, kalian list di dalam link drive-nya. Gitu ya, nanti untuk topiknya apa, nanti Bu Vicky bagi di sana. Jadi itu bisa dipahami? Bisa. Mungkin hari ini cukup perkuliahan RPL kita hari ini tentang model proses. Karena tadi dibuka dengan doa, mari teman-teman kita tutup dengan doa juga ya. Mari kita sesuai dengan teman-teman kepercayaan masing-masing. Doa kasih. Berdoa cukup.
Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalan. Selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya. Thank you ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.